Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Perkenalkan, nama saya Septri Fahrudiana Kartikasari. Saya adalah mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan di Universitas Nasional Jakarta. Di Universitas Nasional Jakarta, kita nanti akan mempelajari mata kuliah mengenai teknologi terapi komplementer akupressure dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Kolisa Suralaga MKes. Yuk kita simak sama-sama mengenai teknik akupressure Sanjinjau Point atau titik SP6 untuk mengurangi rasa nyeri haid atau dysmenorrhea. Pada evidence base, pada penelitian terbaru yang dilakukan oleh Widya Natali di tahun 2020 dengan judul Perbandingan Efektivitas Terapi Akupressure Sanjinjau Point dengan teknik relaksasi nafas dalam untuk menurunkan nyeri menstruasi pada putri remaja di pesantren Asidikiyah 3 Karawang. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu terapi akupressure terbukti lebih efektif 15 kali menurunkan nyeri haid atau dysmenorrhea primer dibandingkan dengan teknik relaksasi nafas dalam. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus mengerti dulu mengenai pengertian dysmenorrhea atau nyeri menstruasi. Dysmenorrhea atau nyeri menstruasi merupakan kram dan nyeri pinggul saat haid dengan penyebab umum seperti aliran darah yang deras, mengeluarkan gumpalan, fibroid rahim, dan endometriosis. Terapi ini diberikan pada kelompok dysmenorrhea primer. Dysmenorrhea primer pada nyeri haid yang fisiologis. Jadi tidak ada kelainan penyakit pada panggul atau penyakit patologis lain yang menyertai. Yuk kita simak sama-sama cara mengurangi nyeri haid atau dysmenorrhea dengan teknik akupressure Sanjinjau Point atau titik SP6. Akupressure adalah ilmu penyembuhan dengan cara melakukan pijat pada titik-titik tertentu. Ilmu ini berasal dari Tionghoa yang sudah sejak lama atau lebih dari 500 tahun yang lalu. Pada titik akupressure dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah titik tubuh atau titik umum, yang kedua adalah titik istimewa, dan yang ketiga adalah titik nyeri. Titik akupressure Sanjinjau Point atau SP6. Titik ini terletak di sekitar 3 jun atau sekitar 4 jari di atas malleolus internus, tepat di ujung tulang kering. Yuk kita simak sama-sama mengenai etiologi pengaruh akupressure Sanjinjau Point terhadap nyeri haid pada saat menstruasi. Pada korpus luteum akan memproduksi hormon prostaglandin. Namun ada beberapa sistem tubuh yang memproduksi berlebih. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya dysmenorrhea saat haid. Jika seseorang dilakukan akupressure Sanjinjau Point akan menstimulasi energi di meridian. Hal inilah yang akan mentransfer ke hipotalamus dan hipofisis akan memproduksi hormon endorfin. Hal ini yang akan memblok reseptor nyeri ke otak. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan teknik akupressure SP6 atau di titik SP6. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan hygiene diri. Kemudian yang kedua, menghindari pelaksanaan tindakan pada kondisi kulit terluka, terkelupas, tulang yang patah, dan bagian yang dalam kondisi tidak baik seperti bengkak. Selanjutnya, yang ketiga, hindari klien dalam kondisi gawat seperti serangan jantung, gagal nafas, dan penyakit-penyakit pada saraf otak seperti pecah pembuluh darah, stroke, dan juga cedera otak. Selanjutnya adalah langkah terapi akupressure Sanjinjau Point atau titik SP6. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat yang berupa masker, handscoon, apron, dan oil mist. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan klien, yaitu memilih posisi yang nyaman, tergantung dengan keinginan dan kenyamanan klien atau bisa dengan posisi setengah duduk.
Kemudian yang ketiga, memastikan adanya keluhan atau indikasi dengan mengukur tekanan darah guna mendeteksi adanya kontraindikasi. Langkah yang keempat yaitu bersihkan daerah yang akan diakupressure dengan menggunakan tisu basah. Kemudian yang kelima yaitu mengeringkan dengan tisu kering pada daerah yang akan diakupressure. Step selanjutnya atau yang terakhir yaitu menuangkan oil massage ke tangan secukupnya. Dari tuang oil langsung ke titik akupressure. Langkah selanjutnya yaitu massage ringan, gunanya untuk melemaskan otot-otot pada klien yang kaku. Kemudian kita lakukan pijat pada titik akupressure SP6 dengan melakukan searah jarum jam selama 3-5 menit dalam 30 putaran. Dan berikut ini videonya akan saya tampilkan. Langkah selanjutnya adalah observasi ekspresi dari klien, yaitu dengan cara memastikan pijatan atau tekanan sesuai dengan kenyamanan dari klien. Berikut ini adalah video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.